Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jumat rekan-rekan traderku dimanapun Anda berada. Dan pada saat video ini direkam adalah hari Senin, dan selama 1 minggu ke depan saya akan membuat kompilasi scalping saya sesuai dengan strategi yang saya bagikan di video sebelumnya. Jadi selama 1 minggu ke depan semua entry scalping saya akan saya record dan saya share dalam bentuk satu video kepada teman-teman semuanya. Namun sepertinya dalam 1 minggu ke depan saya tidak punya banyak waktu untuk scalping karena saya ada agenda kebanyakan di jalan ya. Ada 3 kota tujuan yang akan saya datangi. Tentunya untuk scalping itu kan kita harus punya banyak waktu di depan chart ya. Sepertinya saya nggak punya banyak waktu, tetapi saya akan record semuanya entry scalping saya. Dan juga jangan lupa teman-teman bahwasanya biasanya saya itu sering lupa dalam menyampaikan materi di video materi. Jadi sesuatu yang saya lupa itu akan saya tuangkan di dalam video live trade. Jadi semoga teman-teman menonton video ini sampai habis. Dan juga video-video live trade saya yang lain-lain itu juga insya Allah ada satu pesan-pesan yang saya tidak sempat sampaikan, saya sampaikan di video live trade tersebut. Jadi teman-teman bisa tonton sesuai dengan strategi yang saya gunakan dalam entry. Saya tuangkan di video live trade. Oke, tanpa perbanyak panjang lebar, biasanya untuk scalping menggunakan Bollinger Band dan MA50 ini saya gunakan di time frame M5 dan M1. Dan di sini kan ada banyak pair, kita bisa filter semuanya. Kalau ada setup kita bisa entry. Nah, kebetulan sekarang di Outchart sudah ada setup dan bisa entry. Nah, satu hal yang saya lupa ya, yaitu untuk taking profitnya ya, cara taking profitnya. Kan kemarin ada 2 yang udah saya sampaikan. Yang pertama apabila sudah akumulasi profit ya. Kemudian yang kedua adalah apabila candle menyentuh di MA50. Nah, satu yang ketinggalan ya, bahwasanya kita juga bisa swing di M5 ya. Siap. Tapi saya udah sampein juga bahwa strategi ini bukan cuma untuk scalping ya, bisa juga bekerja di time frame manapun ya. Dan yang saya lupa adalah teman-teman bisa patokan kita kan hanya pada saat MA50 ini keluar dari Bollinger Band ya. Nah, kita tutupnya itu pada saat MA itu keluar di arah berlawanan. Misalnya seperti ini. Di sini MA50 di atas Bollinger Band, kita buy ya. Nah, tetapi karena ini sistemnya Marti, dan untuk cara closing profit yang akan saya sampaikan ini tentunya modal Anda harus cukup ya. Dalam kata lain, Anda harus tidak boleh overload ya, harus selalu overload karena kita nggak tahu sampai kapan posisi kita akan floating minus ya. Nah, untuk taking profitnya adalah apabila MA50 keluar di arah berlawanan. Misal ini di sini MA50-nya di atas, kita buy ya. Apabila nanti di waktu ke depan ada MA50 yang keluar dari di bawah Bollinger Band, nah pada saat itulah kita
close entry buy kita dan berganti ke entry sell. Nah, itu dia cara taking profit yang ketiga yang tidak saya sebutkan di video materi. Ya, misal ini kita di sini untuk buy ya. Kita buy di sini, mulai buy. Ya. Kalau cara cepatnya kan pas dia candle menyentuh MA50 kita close kan. Nah, kita bisa juga hold sampai ada MA50 yang keluar dari arah berlawanan. Dalam case ini keluar di bawah ya. Kita hold dia. Sub. Nah, di sini kita buy ya, dan paling rendah buy kita di sini ya. Ini masih di atas. Nah, kita close pada saat ini terbentuk ya. Ini mulai di bawah ya. Nah, di sini ada MA50 yang keluar. Terus pada saat candlenya menyentuh BB atas kita close ya. Nah, ini juga akumulasinya profit teman-teman, karena kita memperbesar lotnya ya. Kita mulai buy di sini kan, lot yang kecil nih. Semakin ke sini semakin turun, semakin besar ya. Dan ini entry profit kita areanya akan seperti sepanjang ini ya. Inilah range profit kita, dan ini adalah entry yang kita cut loss. Nah, masih gedean area profitnya, apalagi semakin ke bawah lotnya semakin besar, jadi tetap masih profit. Itu dia teman-teman yang saya lupa. Jadi boleh di riset sendiri ya, dari story yang terbentuk silakan di riset apakah benar begitu. Nah, pada saat ini keluar kita balas dia mulai sell ya. Di sini close buy kita langsung kita ganti sell sub. Nah, sampai di sini ada keluar lagi, baru kita close sell kita ganti buy. Jadi bisa balas-balasan begitu. Dan juga biasanya saya itu paling banyak itu entry di dua pair ya. Dalam jika maksudnya posisi terbuka saya itu maksimalnya 2 pair. Saya tidak mau over trade ya. Saya akan batasi. Bahkan kadang cuman satu aja sampai tunggu dia selesai. Oke teman-teman, ini satu contoh di Outchart ya. Kita akan lihat bagaimana perjalanan ke depannya. Kita akan lanjut videonya nanti. Update entry Outchart M5 ya teman-teman. Ini tadi sudah running profit, sudah naik sampai sana. Dan Bollinger Band-nya mengembang ya, karena di sini ada pergerakan yang signifikan momentumnya. Dan sekarang dia sedang bergerak turun, dan kalau kita lihat di sini yang pertama MA50 sudah dekat dengan lower BB. Ini berpotensi untuk keluar. Kemungkinan dia akan turun setelah ini keluar. Itu pertimbangan satu. Kemudian pertimbangan keduanya ya, kalau kita lihat di sini ini adalah head and shoulder pada time frame yang lebih kecil. Jadi kita lihat di M1 ini ada head and shoulder. Jadi kayak gitu teman-teman, silahkan dipertimbangkan dengan teknik-teknik lain. Kalau saya memang dulunya basicnya price action, jadi saya selalu melihat juga dari sisi price action untuk pertimbangan ya. Ini ada head shoulder yang sempurna ya, left shoulder, head, right shoulder, dan
ini breakout ya, breakout. Saya akan cari aman saja di sini daripada dia nanti terus turun. Namanya juga scalping ya. Scalping itu profit berapapun harus disyukurin ya. Ini harus disyukuri, bukan syukurin. Oke, saya akan close saja. Nah, sedikit-sedikit tidak apa-apa ya. Nah, inilah entry hari ini di M5. Dan saya tidak banyak lihat chart juga hari ini ya. Nanti kalau ada setup saya akan record lagi. Halo, ini entry kedua di Euro GBP. Di sini ada juga setup ya. Dan kalau kita lihat time frame besarnya, secara price action ini bagus ya. Candle pair-nya sangat mendominasi. Mungkin dia akan koreksi sampai sini atau sampai sini lalu turun, insya Allah. Tapi kita tidak pernah tahu. Yang penting selalu jaga money management dan jangan overload. Di sini ada entry sell, jadi saya akan sell. Dan kita akan lihat apa yang terjadi ke depan. Sampai jumpa lagi. Ya guys, Euro GBP-nya udah profit ya sekarang, tapi ini saya mau close saja karena di sini satunya ada yang keluar dan ini sepertinya akan membuat formasi pin bar di sini. Ya. Kita close saja sesuai prediksi sudah ya, karena ini juga ya sebelah kirinya ini adalah bentuk dari compression juga, makanya dia terjun ya. Di sini saya berbesar lotnya ya, udah turun. Kondisi seperti ini bisa teman-teman close atau menunggu di M5. Ada MA yang keluar di arah berlawanan, tergantung persepsi masing-masing. Tapi saya akan tutup dulu. Oke, nantikan entry berikutnya. Halo, ini ada setup lagi ya di Euro CHF. Saya akan buy di sini ya, MA50 keluar Bollinger Band. Dan sekaligus ini mungkin entry terakhir untuk hari ini. Dan besok saya tidak scalping karena saya akan nyetir ya, perjalanan 7 jam. Mungkin lusa saya akan record entry scalping saya. Dan kita akan lihat bagaimana perkembangan dari Euro CHF ini. Bye. Update entry Euro CHF teman-teman. Di M5 sebelumnya saya sudah memperbesar lotnya ya, 0,10 0,15. Terus di M5 ini M50 nya keluar dari Bollinger Band. Sudah saatnya untuk tutup ya. Masih minus tadi ini. Pas saya lihat udah di sini udah biru semua, turun dulu dia. Kita lihat apakah ini mau bentuk pin bar. Kalau bentuk pin bar mungkin naik ya. Untuk yang kemarin ada yang tanya, Mas, di kondisi seperti ini kenapa enggak buy, kenapa enggak sell gitu. Karena yang saya sampaikan beda sama pendapatnya. Jadi beda pendapat dalam trading itu biasa itu teman-teman ya. Yang penting adalah patuhi rule kita masing-masing. Kalau Anda pakai indikator, indikator Anda menyuruh entry, ya udah entry aja ya. Kalau tidak hanya untuk indikator ya, kalau Anda tidak pakai indikator juga patuhi aja rule Anda. Jadi beda pendapat itu biasa aja. Di waktu bersamaan mungkin kita bisa entry dengan posisi berbeda ya. Saya buy, Anda sell. Nah, pada saat salah satu misal punya saya yang buy-nya sedang profit, punya Anda kan tentu sedang minus. Nah, tujuannya tetap yang dicari sama-sama profit. Nah, nanti di endingnya tetap sama-sama profit. Kenapa begitu? Karena kita closingnya di waktu yang berbeda. Punya saya sedang
profit, punya Anda minus, punya saya tutup. Nah, nanti posisi Anda sudah profit, Anda juga tutup gitu. Jadi sebenarnya semua teknik itu bagus-bagus, dan kalau bicara teknik sih sangat luas banget ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh merasa punya kita paling benar gitu, karena banyak juga yang menghujat dari video-video yang saya upload ini ya, merasa paling benar, nyalahkan saya gitu. Jadi selalu ya, beda-beda itu biasa, tetap patuhin. Nah, ngemeng-ngemeng soal Euro CHF ini akan saya close saja lah ya. Karena di M5 juga udah keluar, MA50 nya sudah keluar. Kalau rule-nya nyuruh close ya sudah close saja gitu, biar tradingnya happy. Nah iya, teman-teman, di M5 ini itu bisa 1 hari biasa floatingnya, bahkan bisa sampai 2 hari. Makanya saya gunakan hanya maksimal di M5, M1, M5 gitu. Kalau kelamaan nanti minusnya makin banyak, karena kita marti ya, bisa sampai 2 hari juga. Ini tadi malam saya entry-nya jam 8 malam, ini jam 8 pagi baru profit ya. Saya tinggal tidur, baru bangun juga jam 8 tadi, profit. M15 M30 sih masih bagus ya, karena di sini ada utangnya nih. Biasanya menuju sampai sana, enggaknya sampai ini super become resistant ini biasanya. Tapi karena entry di M5, patuhilah setup yang ada di M5. Jadi saya putuskan untuk tutup, dan saya mau di perjalanan 7 jam. Saya tidak akan lihat chart selama 7 jam. Jadi sampai jumpa di entry scalping berikutnya. Halo geng, hari ini hari Rabu dan saya lagi di kampung ya, nggak bisa trading. Tuh lihat tuh, nggak bisa loading, jaringannya juga ya. Ini dari tadi cuman kayak gini nih, keluar mempersiapkan seperti ini. Capek deh. Nah nih baru keluar nih. Kalau di kampung candlenya jadi candle goib guys. Biasanya ini di sini keputus kan, tiba-tiba nanti ada candle di sini satu, yang dari sini ke sini nggak ada. Jadi hari Rabu ini kita nggak trading dulu. Tuh dia tuh, ini candle misterius. Nah, ini kalau Kipranal yang lihat ini juga nggak bisa guys, tuh goibnya nggak nampak guys. Jadi insya Allah besok lah baru entry lagi ya. Besok kayaknya nggak bisa juga, besok di jalan. Pokoknya seminggu ini saya bolak-balik. Oke lah guys, kalau memang nggak bisa sampai hari Jumat ya, yang saya upload yang seadanya aja ya guys. Halo teman-teman, sekarang lagi di perjalanan ya, dan saya akan mencoba untuk scalping juga, walaupun mungkin tidak bisa maksimal ya, hanya sebentar lihat ininya, chartnya. Di sini ada setup di UC ya, USD CHF. Saya akan sell. Oke, saya akan tinggal ya, sesekali cuman bisa ceknya, karena hari ini perjalanan 7 jam ya, besok perjalanan 4 jam, besoknya lagi 7 jam. Sepertinya tidak banyak yang contoh yang bisa saya berikan di video kali ini. Kita akan lihat perkembangannya nanti.